sholat apa perintahnya? Terajang dulu. Nah, itu perintah. Jadi kalau ditanya bagaimana ciri orang yang mendapat hidayah, dia ingat bahwa dia akan mati, mempersiapkan diri menghadapi kematian. Nah, mempersiapkan diri menghadapi kematian itu, Bu, sudah umur 20, 40 tahun ya, dia rajin beribadah ke masjid. Dia rajin melaksanakan ibadah kepada Allah. Itu ciri orang yang dapat hidayah. Sebaliknya juga seperti itu. Kalau orang yang tidak dapat hidayah, tidak dapat petunjuk Al-Quran, ingat dengan kematian, tapi tidak pernah mempersiapkan diri menghadapi kematian. Lupus. Tahu film Lupus, Pak? Lupa usia. Umur 35, umur 40 masih orang tarawih, dia main gap di luar. Ya kan? Orang yasin dan tahlil di tempat kematian berjudi. Itu ciri orang yang tidak mendapat hidayah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus kenal bahwa kita ini akan mati. Bu, kita ini bakal mati tidak? Mati. Siapa tahu ibu yang duluan, kita belakangan, ya kan apa? Ada. Kita ini akan mati semua. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap manusia itu akan mengalami mati. Tidak ada satu makhluk hidup di alam dunia ini yang tidak mati, Pak. Ciri kematian itu ada dua, Pak. Ada dua ciri kematian yang harus kita kenal di dalam jiwa kita. Pertama, ciri kematian ada di dalam jiwa kita masing-masing, ciri kematian itu. Dan ini kenali. Makanya dalam surat Yasin itu, wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Barang siapa yang dipanjangkan umurnya, dikurangi nikmat yang ada padanya. Ya, barangkali itu ciri kematian yang ada di dalam jiwa kita. Barang siapa yang dipanjangkan umurnya oleh Allah, dikurangi nikmat yang ada padanya. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Bagi manusia yang menggunakan akal dan pikirannya kalau dia ingat. Kenapa? Kalau dipanjangkan umur mulai berkurang nikmat, makan gula tak pacak banyak lagi, diabetes. Betul tak, Bu? Makan nasi hangat tak pacak lagi, diabetes. Makan kambing tak pacak banyak lagi, kolesterol, jantung, darah tinggi. Makan ijo-ijoan tak pacak lagi, sayuran, Pak, asam urat. Jadi apa lagi yang dimakan? Daging tak pacak, hijau-hijauan tak pacak, manis tak pacak. Ada. Ini ciri kematian, Bu. Nah, sadari dan ingati ini. Ya dah, Bu. Itu yang pertama, ciri kematian yang ada di dalam jiwa kita, Pak. Yang kedua, ciri kematian yang ada di dalam jiwa kita itu, Bu, kalau menurut Nabi Daud, kalaulah tumbuh uban. Ada yang sudah belum ubanan sini, Pak? Ubanan belum? Menurut riwayat Nabi Daud, kalau manusia itu sudah tumbuh uban, artinya ibarat puasa kita tuh sudah hari ke-15. Sudah setengah umur kita, Bu. Kalau ibu dulu tumbuh ubannya itu umur 30, sudah tumbuh uban, siap-siap. Kalau hari ini umurnya 59 tahun 9 bulan, tinggal nunggu, Bu. Umur 60 wafat kita. Itu ciri kematian. Nah, tidak mungkin ini tidak kenal kita, Bu. Tidak mungkin tidak kenal. Jadi ciri kematian yang ada di dalam jiwa itu ada di diri kita. Penyakit masuk, makan terlalu banyak, tidak pacak banyak lagi, kena penyakit ma. Ya kan? Tahu ma itu, Bu? Ma itu tinggal 50% hidup. Tinggal nambah TI, mati. Ya, kan? Ada kan? Itu penyakit emak. Tinggal nyambung. Makan banyak itu tak pacak emak, makan telat tak pacak emak, tak mati. Itu ciri kematian yang pertama, kenali itu, Pak. Artinya kalau kita sudah dihadapkan dengan itu, Tuhan itu sudah mulai mengurangi dan mencabut nikmat yang ada pada jiwa kita.
Yang kedua, ciri kematian itu ada di luar kita ini, Pak. Ada di alam. Dalam surat Al-Hadid ayat 4 seperti ini bunyinya. Allazi khalaqas samawati wal ard. Allah ciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam hitungan 6 hari. Allah ciptakan langit dan bumi ini, Pak, cuma 6 hari. Tapi menurut Tuhan 6 hari itu. Umur Nabi Muhammad berapa, Bu? 63 tahun. 63 tahun di hadapan Allah itu cuma 1 jam setengah nilainya. Makanya di alam roh, alam malaikat itu, Pak, tidak mengenal waktu. Ya kan? Makanya digambarkan orang yang masuk di alam kubur sampai hari kiamat datang, ketika dia ditanya, sudah berapa lama kamu tidur? Tidak terasa. Padahal sudah ribuan tahun yang lalu. Karena alam roh dan alam kubur tidak mengenal waktu dan tempat. Ya kan? Ciri kematian yang ada di luar, ya. Wa ma ya'lamu fil ar. Allah mengetahui semua sesuatu yang dimasukkan ke dalam bumi. Nah ini, Pak. Ketika terjadi gempa bumi, ketika terjadi tanah yang retak, ini dalam tafsir surat Al-Hadid, Allah masukkan zat di dalam bumi itu. Ketika dimasukkan oleh Allah, bergetarlah alam ini, gunung, tanah retak dan sebagainya, kan? Wa ma ya'ruju fiha, kemudian dikeluarkan lagi apa yang dimasukkan oleh Allah ke dalam bumi. Setelah dia keluarkan kembali, terjadilah tsunami, terjadilah gunung yang meletus dan sebagainya. Itu ciri kematian menghampiri manusia. Dan itu harus kenal kita. Itu ciri kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang